Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Dewi Arianti, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Dan saat ini aku sedang menjalani program magang di BHMTC Indonesia. Awalnya aku pikir magang ini hanya formalitas pelengkap CV atau sekedar untuk menyelesaikan SKS semester 5. Ternyata ini membuka pintu yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pintu menuju versi diriku yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih energik. Selama beberapa minggu ini, aku gak cuma belajar tentang dunia kerja, tapi juga tentang hidup. Setiap hari aku bertemu dengan hal-hal yang memperkaya cara berpikirku. Selama magang, aku menjajal banyak hal. Mulai dari menulis berita acara, membuat press release, desain poster, sampai edit video. Tugas-tugas ini tidak hanya mengasah skill teknisku, tapi juga mengajarkan aku cara mengkomunikasikan sesuatu dengan runtut, ringkas, dan menarik. Ternyata menulis itu bukan sekedar merangkai kata, tapi menyampaikan pesan dengan tanggung jawab. Salah satu tugas yang cukup membekas adalah ketika kami diminta untuk menuliskan impian 5 dan 10 tahun ke depan. Jujur, aku ngerasa tugas ini tuh easy banget karena aku sering menulis impianku pas SMA. Tiap tahun aku tulis ulang, kadang berubah, kadang bertambah, tapi kali ini beda. Karena aku menulisnya dalam kondisi yang sedang bertumbuh dan sepenuhnya sadar. Dan aku benar-benar mengenal siapa aku sekarang dan mau kemana aku melangkah. Aku merasa seperti sedang bertemu versi diriku yang lebih besar dan mustahil. Kita juga diajak untuk keliling UGM dan kenalan dengan 20 orang asing. Hal ini kedengaran sepele, tapi untuk aku ini adalah langkah besar. Awalnya canggung, takut membuka obrolan, tapi dari situ aku belajar. Membuka diri bukan soal berani bicara duluan, tapi soal mau mencoba untuk terhubung. Dan momen yang gak akan pernah aku lupakan adalah perjalanan ke Magelang. Itu adalah reward bagi peserta yang berhasil mencapai omset 300.000 dalam sehari. Dan alhamdulillah aku salah satunya. Meskipun itu adalah omset pertamaku selama magang. Tapi di Magelang, kita tuh mengunjungi IKM Center, sebuah tempat konsultasi UMKM yang mirip klinik. Para pemilik usaha datang menceritakan masalah mereka, lalu konsultan akan mendiagnosis dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Rasanya seperti melihat teori wirausaha hidup di depan mataku. Aku memperhatikan bagaimana Mas Bio, salah satu mentor, menyesuaikan pendekatannya ke tiap UMKM. Di situ aku sadar, komunikasi bukan soal banyak bicara, tapi soal memahami siapa yang sedang kita hadapi. Di tempat itu juga aku bertemu dengan teman-teman dari komunitas batik tulis disabilitas. Mereka berbagi kisah tentang perjuangan hidup yang mereka alami, hiruk pikuk yang mereka alami, dan dari mereka aku belajar bahwa keterbatasan bukan penghambat, dan tapi justru bisa jadi kekuatan. Bahwa hidup gak berhenti saat kita gagal atau jatuh. Justru hidup dimulai ketika kita memilih untuk bangkit. Magang ini juga mengajarkan aku bahwa belajar dan berbagi ilmu tidak hanya dari ruang kelas, tidak harus dari orang yang lebih tua, dan tidak selalu dari posisi yang tinggi. Aku belajar dari siapapun yang aku temui. Awalnya aku pikir suasana kantor akan kaku, dingin, dan menegangkan. Tapi ternyata aku salah besar. Orang-orang di sini terbuka dan sportif.
setiap pertanyaan, sekecil dan sesederhana apapun, selalu dijawab dengan sabar, jelas, dan tanpa menghakimi. Selama magang, aku merasa lebih terbuka terhadap interaksi sosial. Dulu aku mudah canggung bersosialisasi, dan sekarang mungkin aku belum menjadi orang yang paling sapa, tapi aku bangga karena sudah berani melangkah. Aku bangga karena aku berubah. Aku bangga karena aku belajar. Kemarin ini juga membuat aku percaya bahwa belajar tidak selalu datang dari dosen, buku, atau kelas. Kadang pelajaran paling penting datang dari obrolan kecil, tantangan kecil, dan keberanian kecil. Dan yang paling mengejutkan adalah saat ditunjuk menjadi MC di acara Kaula Muda kemarin. Padahal aku sebenarnya belum pernah jadi MC sebelumnya dan sempat merasa nggak pede, tapi aku memberanikan diri, mau nggak mau berdiri di depan banyak orang, memandu acara dari awal sampai akhir, dan setelah selesai aku bilang ke diriku sendiri, ternyata aku bisa. Dulu aku terbiasa bicara di depan umum, tapi sejak kuliah rasa percaya diriku sempat meredup. Tugas ini seperti menyalakan lagi nyala itu dalam diriku. Kedepannya aku ingin belajar lebih banyak, menjelajahi lebih banyak tempat, dan bertemu lebih banyak orang hebat. Aku tahu perjalananku masih panjang, tapi magang ini adalah titik penting dalam perjalanan itu. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu dengan Dewi Arianti 5 atau 10 tahun lagi, entah sebagai penerjemah manusia biasa atau pemilik agensi entertainment cultural dunia. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.